Mengejutkan, studi ungkap sikap anti-Israel dan anti-Zionis meningkat di kampus Amerika Serikat. Manifestasi dari sikap anti-Zionisme di universitas di Amerika Serikat telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Studi Keamanan Nasional atau INSS Universitas Tel Aviv. Penulis studi itu, Miriam Elman, mengatakan anti-Zionisme telah terwujud dalam berbagai cara, termasuk menempelkan selebaran anti-Zionis yang menuduh orang-orang Yahudi secara diam-diam menyusup ke pemerintah. Elman mengatakan kampanye rutin anti-Israel yang menyerukan untuk memboikot, melepaskan dari dan memberi sanksi kepada Israel ditampilkan di ratusan kampus, termasuk beberapa kampus paling bergengsi di Amerika Serikat dan juga kampus dengan pendaftaran siswa Yahudi yang tinggi. Israel terus didelegitimasi dan dicap sebagai negara pariai, atau ujarnya seperti dilansir Anadolu Agency. Banyak siswa memandang siswa Yahudi sebagai besar atau sebagian besar dari mereka mendefinisikan diri sebagai Zionis menurut penulis, sebagai imperialis, rasis, dan bahkan Nazi dan supremasi kulit putih. Studi tersebut mengatakan beberapa siswa dianggap menyimpan keyakinan Zionis dan mereka yang mengidentifikasi diri dengan Israel telah ditanyai tentang kesesuaian mereka untuk melayani dalam posisi kepemimpinan. Menurut penelitian tersebut, jumlah mahasiswa Amerika yang mendukung gerakan boikot divestasi dan juga sanksi BDS telah meningkat setelah pembunuhan George Floyd pada tahun 2020 yang memperkuat persekutuan antara pendukung BDS dan gerakan Black Lives Matter. BDS adalah gerakan yang dipimpin Palestina yang terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan yang menuntut kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi warga Palestina. BDS juga bekerja untuk mengakhiri dukungan internasional untuk penindasan Israel terhadap warga Palestina dengan mempromosikan boikot produk Israel dan sanksi terhadap Israel. Studi itu juga mencatat munculnya profesor anti-Israel di Amerika Serikat yang menerbitkan materi anti-Israel di outlet peer review terkemuka. Departemen akademis semakin mensponsori acara yang menjelekkan Israel, katanya. Banyak mahasiswa Yahudi Zionis juga telah dikecualikan dari berpartisipasi dalam koalisi progresif dan terdapat kampanye kampus menjengkelkan yang mendiskreditkan organisasi Amerika Yahudi. Kampanye berusaha untuk mencegah atau membatasi aktivitas mereka di kampus, ujarnya. Studi tersebut menyoroti seruan terbuka untuk boikot akademis terhadap Israel oleh para profesional universitas yang mengecilkan hati siswa untuk tidak melanjutkan program belajar di luar negeri Israel. Sementara itu, ribuan orang Israel penuhi jalanan serukan penggulingan Benjamin Netanyahu. Warga Zionis dalam kerusuhan. Ribuan orang Israel penuhi jalanan ajukan protes di luar kediaman resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para demonstran menyerukan penggulingan Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan parlemen pada Selasa 23 Maret 2021. Aksi protes yang terjadi setiap minggu terhadap Benjamin Netanyahu telah berlangsung selama 9 bulan. Namun para pengunjuk rasa telah kehilangan kekuatan dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca musim dingin dan setelah pemilihan awal diumumkan. Tepatnya pada bulan Desember 2020 lalu, unjuk rasa pada Sabtu 20 Maret 2021 malam di Yerusalem Tengah adalah aksi yang terbesar dalam beberapa bulan ini. Gerakan protes itu terjadi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Benjamin Netanyahu. Mereka menilai dia tidak bisa menjabat sebagai Perdana Menteri saat tengah diadili karena berbagai tuduhan korupsi.
Di sisi lain, banyak juga para demonstran yang keberatan dengan penanganannya terhadap krisis COVID-19. Jajak pendapat memperkirakan pemilihan akan berjalan secara ketat pada Selasa 23 Maret 2021 mendatang. Benjamin Netanyahu serta sekutu agama dan nasionalisnya berjuang untuk mendapatkan mayoritas kursi di 120 anggota Knesset atau parlemen. Dikabarkan The Guardian, Benjamin Netanyahu mengandalkan kampanye vaksinasi yang sangat sukses untuk mendorongnya menuju kemenangan dalam pemilihan. Sekitar 3/4 populasi orang dewasa di negara itu telah divaksinasi dalam waktu kurang dari 3 bulan dan ekonomi telah dibuka kembali dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi lebih dari 6.000 orang Israel telah meninggal karena COVID-19. Ekonomi telah terpukul oleh penguncian berulang kali dan pengangguran berada dalam angka 2 digit. Banyak pengunjuk rasa kehilangan pekerjaan atau melihat bisnis mereka menderita karena penguncian berulang kali. Ada di tangan kami tulisan yang berada di bendera Israel yang cukup besar. Kami menyelamatkan negara, kami memerangi korupsi, kami adalah harapan, kata spanduk lainnya. Kata pengunjuk rasa menginginkan Benjamin Netanyahu turun dari jabatannya menghadapi sidang kasus yang menjeratnya. Di sisi lain, akal bulus Israel terkuak. Sejak 2019 sudah pepet kapal-kapal Iran yang menjual minyak bumi ke Suriah yang direncanakan mata-mata Israel libatkan angkatan lautnya. Akhirnya, Iran menggempur kapal Israel duluan. Timur Tengah kembali dihantam oleh ketegangan mengerikan antara Israel versus Iran. Melansir Wall Street Journal, Israel telah menarget setidaknya 12 kapal yang berlayar menuju Suriah. Sebagian besar kapal itu membawa minyak dari Iran. Di tengah kekhawatiran untung dari penjualan minyak menjadi dana bagi aktivitas ekstremisme di Timur Tengah. Rupanya, sejak akhir tahun 2019, Israel telah gunakan senjata-senjata yang berat termasuk ranjau air untuk menyerang kapal Iran atau kapal yang membawa kargo Iran. Kapal-kapal itu berlayar menuju Suriah di Laut Merah dan di wilayah lain di sekitarnya. Diketahui Iran telah melanjutkan perdagangan minyaknya dengan Suriah. Mereka mengirimkan jutaan barel mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan sanksi internasional terhadap Suriah. Beberapa serangan di laut itu juga menarget upaya Iran memindahkan kargo lain termasuk senjata melewati wilayah itu, menurut pejabat Amerika Serikat.